Dia cuma pelayan, menantuku berseru kepada para tamu undangan, menunjukku dengan nada hina, seolah aku hanyalah bayangan yang tak layak berada di dunia elitnya. Para tamu mengangguk, dan aku diam-diam mengisi gelas mereka. Namun, ketika seseorang berseru, "Ya ampun, dia ada di TV," menantuku menjatuhkan gelas sampanyenya. Momen itu mengubah segalanya. Sebelum kita lanjutkan, silakan berlangganan kanal ini dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Kota kadia itu terasa lebih berat di tangan saya daripada seharusnya. Serambi marmer Michael terbentang di hadapan saya seperti pameran museum, dengan tepian tajam dan permukaan yang dingin. Sophia muncul dari dapur, senyumnya cerah namun dipaksakan. "Ayah, ayah yang membuatnya," katanya. Ia mencium pipiku, melirik kotak yang terbungkus itu. Apa itu? Jam tangan kakek, kataku. Suaraku lebih tenang daripada yang kurasakan. Kupikir Sophia mungkin menginginkannya untuk pernikahan nanti. Michael muncul dari ruang tamu, gelas anggur di tangan, mengamatiku seolah aku baru saja meninggalkan jejak lumpur di karpet persianya. Tatapannya terpaku pada celana kaki dan kemeja polos saya yang disetrika, pakaian terbaik saya, tapi jelas tidak cukup untuk standarnya. James, katanya. Jabat tangannya singkat, acuh tak acuh. "Masih bekerja di restoran Italia itu?" Bella vista? "Ya," jawabku sambil menjaga nada suaraku tetap tenang. Antonio baik padaku. HM kata Michael. Perhatiannya teralih ke hadiah itu. "Apa isi kotaknya?" Sofia melompat-lompat. "Jam tangan kakek." "Ayah, boleh aku lihat?" Aku membukanya dengan hati-hati, memperlihatkan jam saku emas milik ayahku. Mata Sophia terbelalak, tetapi Michael nyaris tak meliriknya. Vintage, Catania datar. Mungkin berharga bagi kolektor. Pemecatan itu menyakitkan. Ini bukan soal uang. Ini sol keluarga, sol seyara. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, Bibi Mary memanggil dari ruang makan, "Makan malam sudah siap." Kami pindah ke meja, salah satu pajangan kekayaan Michael. Gelas-gelas kristal memantulkan cahaya dari lampu gantung yang indah. Aku duduk di tempat yang ditunjuk Sophia, merasa semakin canggung di antara perabotan mahal itu. Jadi, saya mulai mencoba mengobrol. Perencanaan pernikahannya pasti seru. Kira-kira tamunya berapa? Michael memotong steaknya dengan presisi ala dokter bedah. Kami menjaganya tetap intim, teman dekat, rekan profesional. "Rekan-rekan saya dari firma," Sophia menambahkan, "rekan bisnis Michael, keluarganya, tentu saja." "Tentu saja," sahut Michael, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku mendongak. Obrolan berlanjut di sekitarku. Tempat pernikahan, pilihan catering, rangkaian bunga. Aku mendengarkan, sesekali berkomentar, tetapi tanggapan Michael semakin singkat, tatapannya semakin tajam. Akhirnya, ia meletakkan garpunya. "James, kurasa kita perlu membicarakan sesuatu." Garpu Sophia berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. "Michael, ini soal pernikahan." Lanjutnya, suaranya terdengar seperti otoritas di ruang rapat. "Aku sudah memikirkan daftar tamu, suasana yang ingin kita ciptakan." Dadaku Sezak. "Memangnya kenapa?" "Baiklah." Michael bersandar di kursinya, benar-benar merasa nyaman. "Tamu-tamu saya adalah orang-orang berpengaruh, eksekutif teknologi, pemodal Ventura, anggota Dewan Kota. Ini bukan sekadar perayaan. Ini kesempatan untuk berjejaring." "Michael," suara Sophia terdengar memperingatkan. Ia mengabaikannya. "Aku harus terus terang. James, kan pelayan. Tamu-tamuku berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Kehadiranmu akan jadi masalah." Kata-kata itu terasa seperti pukulan fisik. Aku merasa wajahku memerah, tanganku mencengkeram serbet. Di sekeliling meja, keheningan menyelimuti, seberat timah. "Itu ayahku," kata Sophia, suaranya tajam. "Dan aku menghormati itu," jawab Michael dengan tenang. "Tapi pernikahan ini adalah investasi untuk masa depan kita. Aku tidak akan mempertaruhkan reputasiku hanya karena sentimentalitas yang salah tempat."
Aku menemukan suaraku. Aku membesarkan Sofia. Aku bekerja shift ganda untuk membiayai pendidikannya. Itu mengagumkan, potong Michael. Tapi ini kenyataan. Kamu menyajikan makanan untuk mencari nafkah. Tamu-tamuku menciptakan lapangan kerja, mendanai perusahaan rintisan, memengaruhi kebijakan. Apa kamu benar-benar merasa kamu pantas terlibat dalam percakapan itu? Ruangan itu terasa berputar pelan. Sophia mengatakan sesuatu, suaranya meninggi, tetapi darah yang mengalir deras di telingaku membuatku sulit berkonsentrasi. Bibi Mary Berdeam dengan tidak nyaman. Michael berdiri, keputusannya sudah bulat. Mungkin kita harus melanjutkan diskusi ini secara pribadi. James, maukah kau bergabung denganku di teras? Pintu geser menutup di belakang kami dengan bunyi klik pelan, menghentikan protes Sophia dari dalam. Teras Michael sama seperti semua yang ada di rumahnya. Mahal, dirancang untuk mengesankan. Di bawah kami, para pekerja sedang menyiapkan kursi-kursi putih di taman, memasang lampu-lampu di antara pepohonan. Persiapan pernikahan putri saya berlangsung tepat di depan mata saya. Michael bersandar di pagar, latar belakang taman membingkainya bagai potret kesuksesan. Aku berdiri canggung di dekat pintu, masih menggenggam kotak hadiah. Pemandangan yang indah, ya? Ia menunjuk ke arah lampu-lampu kota di luar rumahnya. Rumah ini menghabiskan biaya 2,3 juta. Biaya pernikahannya saja mencapai 200.000. Angka itu menampar saya bagai tamparan. 200.000? Saya mulai bicara. 6.000. Ya, senyum Michael dingin. Bunganya 15.000. Fotografernya 8.000 lagi. Gaun Sofia 12.000. Setiap figur mengingatkan kita akan jurang pemisah di antara kita. Saya memperhatikan para pekerja di bawah sana, menata kursi-kursi yang mungkin harganya lebih mahal daripada sewa bulanan saya. Aku yang bayar kuliah Sofia, kataku, suaraku pelan tapi mantap. 4 tahun di Berkeley, kerja shift ganda, menabung semua tip untuk apartemennya setelah lulus, untuk mobilnya. Itu dulu, selam Michael tajam. Ini sekarang. Dia tanggung jawabku, dan kukatakan padamu, kehadiranmu di pernikahan ini akan memalukan. Kata-kata itu membakarku. Aku menatap hadiah di tanganku, jam tangan ayahku yang terasa begitu berarti sejam yang lalu. Kau tidak bisa begitu saja. Aku memulai. Aku bisa, dan aku akan. Michael mendekat, suaranya merendah menjadi bisikan. Kau mengerti arti hari ini? Senator Williams akan hadir, wali kota, dan para CEO yang perusahaannya bisa mengubah masa depan Sophia. Dan kau mau apa? Menyajikan minuman untuk mereka? Melalui pintu kaca, aku bisa melihat Sophia mondar-mandir di ruang makan. Wajahnya tegang karena khawatir. Ia terus melirik ke arah teras, tetapi tak bergerak sedikit pun untuk menyela. Dia putriku, kataku. Dia tunanganku, suara Michael tegas. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengubah pernikahannya menjadi kasus amal. Para pekerja di bawah hampir selesai menata kursi-kursi, baris demi baris kursi putih. Semuanya menghadap ke altar di mana putriku akan menikah dengan pria ini, dan di mana aku tidak akan diizinkan duduk. Baiklah, kata itu terucap nyaris tak terdengar. Aku tak mau datang. Ekspresi Michael tidak berubah, tapi aku menangkap secercah kepuasan di matanya. Aku senang kita saling memahami. Aku berbalik ke arah pintu, percakapan itu jelas berakhir. Bayanganku di kaca tampak tua, tak berdaya. Di belakangku, Michael tetap di pagar, mungkin sudah merencanakan orang penting mana yang akan duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempat dudukku. James, suaranya menghentikanku di pintu. Tinggalkan jamnya. Sophia seharusnya tidak dibebani dengan pengingat akan kerumitan. Aku berhenti sejenak, tanganku memegang gagang pintu. Kotak hadiah itu terasa luar biasa berat. Tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah masuk, melewati tatapan Sophia yang penuh tanya, melewati kerutan dahi Bibi Mary yang cemas. Aku sampai di pintu depan sebelum Sophia menyusulku. Ayah, tunggu. Tidak apa-apa, sayang. Aku mencium keningnya, masih memegang jam tangan yang belum dibungkus.
Selamat atas pertunanganmu. Aku berjalan ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Beban pemecatan Michael merasuk ke tulang-tulangku seperti dinginnya musim dingin. Perjalanan pulang membawaku melewati 3 dunia yang berbeda. Lingkungan Michael, dengan halaman rumput yang terawat rapi dan gerbang elektronik, berganti menjadi kawasan kumuh kelas menengah. Lalu, akhirnya, ke bagian kota saya, tempat gedung-gedung apartemen berdesakan seperti teman lama yang berbagi ruang. Gedung saya tidak punya penjaga pintu, tidak ada serambi marmer, hanya lobi dengan lampu neon dan kotak surat yang sudah bertahun-tahun tidak dicat. Saya menaiki 2 anak tangga. Kaki saya terasa lebih berat setiap kali melangkah. Di dalam apartemen 1 kamar tidur saya, keheningan terasa lengkap. Tak ada karya seni mahal di dinding, tak ada gelas kristal yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu desainer, hanya foto-foto Sophia di berbagai usia. Wisuda, ulang tahun, pagi Natal ketika uang sedang pas-pasan, tetapi kebahagiaan berlimpah ruah. Aku meletakkan kotak arloji itu di meja dapur dan menatapnya. Arloji kakek diwariskan kepada 3 generasi keluarga Collins. Berharga bagi seorang kolektor, kata Michael, seolah-olah nilainya hanya sebatas uang. Kalkulator itu tersimpan di laci meja saya, di bawah tumpukan tagihan lama dan kupon yang sudah kedaluarsa. Saya mengeluarkannya dan mulai menghitung. Uang sekolah Sophia, 42.000 per tahun, biaya akomodasi dan makan, 18.000 per tahun, uang muka mobilnya, 3.000 dari tabungan saya, uang jaminannya saat dia pindah, 2.000 lagi. Angka-angka itu menjadi kabur. Lebih dari 200.000, mendapatkan 1 meja setiap kalinya, 1 tip setiap kalinya. 20 tahun bekerja shift ganda dan kaki yang sakit serta senyuman sopan untuk pelanggan yang hampir tidak melihat saya sebagai manusia. Ponselku bergetar. Nama Sophia muncul di layar. Ayah, suaranya terbata-bata, aku turut berduka cita atas kejadian malam ini. Tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa. Michael tidak berhak bicara seperti itu padamu. Kau ayahku. Seharusnya kau hadir di pernikahanku. Aku memejamkan mata, mendengarkan kepedihannya. Terkadang hidup memang tak adil, Sophia, tapi aku akan menemukan cara untuk selalu ada untukmu. Bagaimana? Michael serius dengan ucapannya. Dia tidak akan berubah pikiran. Melalui jendela kamar tidurku, aku dapat melihat lampu-lampu di pusat kota, tempat Bella Vista berada di antara puluhan restoran lain. Tempatku bekerja selama 15 tahun, tak terlihat dalam rompi hitam dan kemeja putihku, melayani orang-orang yang tidak pernah tahu namaku. Jangan khawatir, kataku padanya. Fokus saja pada kebahagiaan. Hanya itu yang kuinginkan. Setelah menutup telepon, aku duduk dalam kegelapan yang semakin pekat, memikirkan kata-kata Michael, kamu bekerja sebagai juru masak untuk mencari nafkah. Seakan-akan perkataan itu membuatku kurang berharga, kurang pantas untuk menjadi saksi pernikahan putriku sendiri. Aku berjalan ke lemari dan mengeluarkan seragam kerjaku. Celana panjang hitam, kemeja putih, rompi hitam, kostum tembus pandang yang telah membiayai hidup Sophia. Berapa banyak jamuan makan malam penting yang telah kulayani? Berapa banyak tamu kaya yang telah kubuat nyaman namun tetap tak terlupakan? Seragam itu terasa berbeda di tanganku malam ini. Bukan seperti simbol perbudakan, melainkan seperti baju zirah, seperti kemungkinan. Michael benar tentang satu hal, aku hanyalah seorang pelayan. Tapi dia telah membuat kesalahan fatal. Dia lupa bahwa pelayan itu tak terlihat. Kita hadir dalam acara-acara penting, melayani orang-orang berkuasa, mendengarkan percakapan mereka, menyaksikan momen-momen pribadi mereka. Kita adalah bagian dari pemandangan, penting namun tak disadari. Aku mengangkat rompi hitam itu, mengamati garis-garisnya yang sederhana. Besok, aku akan menelepon Antonio dan meminta bantuannya, bukan sebagai James Collins, ayah mempelai wanita, melainkan sebagai James Collins, pelayan berpengalaman, yang tahu cara menghilang di tengah keramaian. Michael ingin melindungi acara jejaringnya yang berharga dari rasa malu karena kehadiranku. Dia tak akan pernah menduga bahwa pria yang mengisi ulang gelas anggur tamunya mungkin orang yang sama yang pernah dipermalukannya di teras rumahnya. Kotak arloji itu menangkap cahaya lampu mejaku, permukaan emasnya berkilau penuh harapan. Arloji kakek menandai momen-momen penting. Tak lama lagi,
Arloji itu akan menandai momen ketika seorang ayah kembali mendapatkan tempatnya di pernikahan putrinya. Saya tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam. Michael Thompson akan segera mengetahui bahwa beberapa pertempuran tidak bisa dimenangkan hanya dengan uang. Sabtu pagi datang terlalu cepat. Tidurku tak mungkin. Pikiranku berputar-putar memikirkan kata-kata Michael, air mata Sophia, beban rencana yang sedang kubuat. Pukul 8.30, saya sudah berpakaian dan berkendara menuju Bella Vista. Rute yang familiar hari ini terasa kurang nyaman. Restoran itu tampak berbeda di bawah cahaya pagi. Ruang makan yang kosong selalu terasa lebih besar, lebih jujur. Tidak ada tamu yang harus tampil, tidak ada masker yang harus dikenakan, hanya meja, kursi, dan dengungan pelan persiapan. SUV Antonio terparkir di tempat parkir staf. Bagus. Aku butuh percakapan ini sebelum jam makan siang, sebelum pelayan lain datang dengan energi dan gosip akhir pekan mereka. Di dalam, mesin kopi sudah siap seduh. Antonio berdiri di meja persiapan, mengiris bawang dengan presisi mekanis, tangannya yang lapuk bergerak mengikuti irama yang terlatih. Persahabatan selama 20 tahun telah mengajariku membaca suasana hatinya. Hari ini, dia tampak gelisah. Kamu datang lebih awal, katanya tanpa mendongak. Shift hari Sabtu baru mulai pukul 10. Tidak bisa tidur. Aku menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir, menambahkan gula ke cangkirnya sesuai seleranya. Ritual itu terasa penting, membumi. Antonio, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ia menerima kopi itu, akhirnya menatap mataku. Garis-garis di sekelilingnya menggambarkan malam-malam yang panjang dan keputusan-keputusan sulit, beban mempertahankan bisnis keluarga di kota yang mahal. Apa yang mengganggumu, sahabatku? Kata-kata itu keluar lebih keras dari yang kuduga. Besok pernikahan Sophia. Ya. Di rumah besar di Hillsboro. Mewah banget, serunya sambil menyesap kopinya. Kamu pasti bangga. Memang, tapi ada masalah. Aku bersandar di meja, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tunangannya tidak mau aku di sana. Dia pikir aku tidak cukup baik untuk tamunya. Terlalu memalukan. Kuma pelayan, katanya. Keheningan menyelimuti kami. Antonio meletakkan pisaunya, raut wajahnya berubah dari bingung menjadi lebih keras. Pria ini, dia mengatakan ini padamu. Tadi malam, dia bilang padaku untuk tidak datang ke pernikahan putriku sendiri. Tangan Antonio mengepal. Dalam suaranya, aku mendengar gema setiap penghinaan yang pernah ia alami sebagai imigran, setiap kali seseorang memandangnya seolah ia tak berarti. Pria macam apa yang menolak seorang ayah dari pernikahan putrinya? Tipe yang lebih peduli pada penampilan daripada keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam. Itulah kenapa aku butuh bantuanmu. Alisnya terangkat. Apa yang bisa kulakukan? Pekerjakan aku untuk mengurus pernikahannya. Hanya untuk besok. Suatu hari. Antonio menatapku seolah aku baru saja mengusulkan merampok bank. Kau mau mengurus pernikahan putrimu sendiri? James, gila. Hanya itu cara untuk hadir. Michael tidak bisa melarang pelayan bekerja di acaranya. Aku akan terlihat, hanya bagian dari upacara, tapi aku akan melihatnya berjalan menuju altar. Aku akan ada di sana saat dia mengucapkan janji pernikahannya. Dia menggeleng pelan. Ini tidak benar. Seorang ayah seharusnya duduk di barisan depan, bukan menyajikan minuman untuk orang asing. Terkadang, kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya. Kita mengambil apa yang bisa kita dapatkan. Antonio kembali menekuni bawang-bawangnya, memotong dengan kekuatan yang lebih besar dari yang seharusnya. Mata pisaunya terkena cahaya pagi, berkilauan seperti ekspresinya yang berubah-ubah. Kau benar-benar ingin melakukan ini. Aku tidak pernah menginginkan apapun lebih dari itu. Keheningan panjang kembali menyelimuti. Di luar, truk-truk pengiriman bergemuruh lewat, memulai rute harian mereka. Suara-suara khas Sabtu pagi bagi semua orang kecuali aku. Perusahaan catering, mereka yang urus layanannya, kata Antonio akhirnya. Tapi aku kenal manajernya, Giuseppe Torino.
Kita pernah bekerja sama bertahun-tahun yang lalu. Dadaku sesak penuh harap. Maukah dia menambahkanku ke dalam kru untukmu? Ya, Giuseppe berutang budi padaku. Antonio menyeka tangannya di celemeknya. Kau yakin, James? Begitu kau mulai melayani tamu orang itu, kau takkan bisa kembali. Tak ada martabat yang bisa kau tinggalkan. Martabatku tidak perlu dipertanyakan di sini. Martabatnya lah yang perlu dipertanyakan. Antonio mengamati wajahku, mencari keraguan yang takkan ia temukan. Setelah 20 tahun, ia tahu sifat keras kepalaku sebaik siapapun. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Giuseppe pagi ini. Kau akan mengurus pernikahannya besok. Rasa lega membanjiri diriku bagai kopi hangat di pagi yang dingin. Terima kasih, Antonio. Aku tak akan melupakan ini. Kau orang baik, James Collins. Kalau menantu sok keren itu tidak bisa melihatnya, itu salahnya, bukan salahmu. Aku menghabiskan kopiku, dan sudah mempersiapkan diri secara mental untuk hari esok. Celana hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu jika perlu, seragam tak kasat mata yang akan membuatku menyaksikan hari terpenting dalam hidup putriku. Jam berapa saya harus sampai di sana? Persiapan dimulai pukul 11. Giuseppe akan menunggumu nanti. Antonio kembali ke persiapannya. Dan James, jangan biarkan pria itu membuatmu merasa kecil. Kau pantas mendapatkan tempatmu di dunia ini. Saat berjalan kembali ke mobil, saya merasa lebih ringan daripada yang saya rasakan selama berjam-jam. Besok, Michael Thompson akan belajar bahwa beberapa pertempuran tidak bisa dimenangkan dengan uang dan ancaman. Beberapa ayah tidak bisa dibeli, diintimidasi, atau dihapus. Matahari pagi terasa lebih hangat di wajahku. Satu hari lagi untuk menunggu. Suasana sore di ruang makan pribadi Bella Vista berjalan dengan sangat efisien. 6 jam telah berlalu sejak percakapan saya dengan Antonio. 6 jam layanan makan siang seperti biasa, tersenyum kepada pelanggan, berpura-pura normal, sementara pikiran saya menghitung mundur menuju hari esok. Meja-meja bundar memenuhi ruangan bagaikan pulau-pulau berbalut putih, masing-masing membutuhkan jarak yang tepat agar para pelayan dapat bergerak. Saya bergerak di antara meja-meja itu dengan mudah, menyesuaikan sudut-sudutnya, memastikan ruangan mengalir dengan baik untuk layanan besok. Gelas-gelas kristal memantulkan cahaya dari lampu gantung yang dipasang Antonio tahun lalu, masing-masing meja memajang mahakarya kecil serbet lipat dan peralatan makan perak mengilap. Resepsi pernikahan Sophia pasti akan indah, meskipun aku hanya melihatnya dari sudut pandang dapur. Suara-suara dari lobi membuatku mendongak. Tawa Sophia menggema di ambang pintu, riang dan gugup, diikuti langkah kaki yang lebih berat di lantai marmer. Suara Michael memecah kesunyian sore itu. Bunga-bunga itu seharusnya diletakkan di sana, bukan menghalangi lantai dansa. Tanganku berhenti di atas taplak meja yang sedang kuperbaiki. Mereka di sini untuk pemeriksaan terakhir, memeriksa detail-detail untuk kesempurnaan esok hari. Aku tak menduga ini, tak mempersiapkan diri untuk bertemu mereka sebelum hari pernikahan. Ayah, suara Sophia terdengar dari ambang pintu. Aku berbalik, memaksakan senyum. Ia tampak berseri-seri dalam balutan pakaian kasualnya, pipinya memerah karena kegembiraan dan stres menjelang pernikahan. Di belakangnya, ekspresi Michael berubah dari bingung menjadi sadar, lalu menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Apa yang kau lakukan di sini? Kata-katanya terdengar tajam dan menuduh. Sedang bekerja, aku menjaga nada suaraku tetap datar dan profesional. Antonio memintaku membantu menyiapkannya. Waya Michael Menegang. Kau tidak mungkin serius. Sophia melangkah di antara kami, cahaya pernikahannya meredup. Ada apa sekarang? Ayahmu memanipulasi situasi, kata Michael, suaranya meninggi. Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang ke pernikahan, jadi dia mempekerjakan dirinya sendiri sebagai staf. Aku di sini untuk bekerja, ulangku sambil meluruskan kursi lain. Tidak lebih. Ini manipulasi, kendali Michael pecah. Kau mau mempermalukanku di depan tamu-tamuku? Tuduhan itu menggantung di udara bagai pekan kakak. Sophia menutup mulutnya dengan kedua tangan,
Matanya terbelalak menyadari bahwa hari pernikahannya akan menjadi medan perang. Kalian berdua, berhentilah, suaranya bergetar karena emosi. Seharusnya ini hari paling bahagia dalam hidupku. Michael menunjukku seolah aku mengotori acara sempurnanya. Dia sengaja melakukan ini, menjadikan dirinya korban, memaksa masuk ke tempat yang bukan tempatnya. Dimanapun putriku berada, aku harus berada di sana, kataku lirih. Tidak lagi, topeng kesopanan Michael akhirnya terlepas sepenuhnya. Dia tanggung jawabku sekarang. Istriku, tamu-tamuku, acaraku, dan aku tidak mau kau menyajikan minuman untuk orang-orang penting sambil berperan sebagai ayah yang mati syahid. Sophia melangkah ke arahku, air matanya mulai mengalir. Ayah tidak perlu melakukan ini. Ya, aku mau. Aku menyentuh bahunya lembut. Tapi jangan khawatir, tamu-tamumu bahkan tidak akan menyadari kehadiranku. Aku akan melakukan pekerjaanku saja. Tugasmu, gerutu Michael, adalah menjauh. Biaya pernikahan ini lebih mahal daripada penghasilanmu dalam 5 tahun. Aku tidak akan membiarkanmu mengubahnya menjadi pernyataan menyedihkan tentang harga dirimu yang terluka. Angka-angka itu lagi, selalu kembali padanya soal uang, seolah jumlah dolar menentukan harga diri manusia. Harga diriku tidak terluka, kataku. Hargaku masih utuh. Tawa Michael terdengar kasar. Benarkah? Lalu kenapa harus berpura-pura? Kenapa tidak terima saja kalau ada pintu yang tertutup untukmu? Karena dia putriku, dan besok, saat dia butuh restu ayahnya, aku akan ada di sini untuk memberikannya, sebagai pembantu, sebagai apapun yang diperlukan. Sophia kini menangis, air mata lirih yang menghancurkan hatiku. Rencana pernikahannya yang sempurna hancur oleh dua pria yang seharusnya melindungi kebahagiaannya. Michael berbalik ke arah pintu, keputusannya sudah bulat. Kita lihat saja nanti. Ancaman dalam suaranya tak terbantahkan. Sophia mengikutinya, melemparkan tatapan minta maaf terakhir dari balik bahunya. Maaf, ayah. Jangan khawatir, sayang. Fokus saja untuk bahagia besok. Mereka pergi, langkah kaki mereka menggema di lorong marmer. Aku kembali membetulkan meja, tetapi tanganku sedikit gemetar. Kata-kata perpisahan Michael Berbobot, Yanji untuk bertindak, bukan amara kosong. Melalui jendela ruang makan, saya melihat mobil mereka melaju pergi. Besok akan membawa lebih dari yang kuharapkan. Tapi malam ini, aku sudah selesai menyiapkan ruangan tempat putriku akan merayakan awal kehidupan barunya. Apapun rencana Michael, aku akan siap. Bayangan senja membentang di ruang makan Bella Vista saat aku membersihkan sisa peralatan makan perak. Meja-meja tertata rapi bak prajurit dalam formasi, setiap tempat duduk ditata sempurna untuk menyambut tamu-tamu esok hari. 4 jam telah berlalu sejak kepergian Michael. 4 jam kerja yang tak henti-hentinya, membuat tanganku sibuk sementara pikiranku berputar. Pintu dapur terbuka. Antonio keluar dari kantornya, ekspresinya serius sampai-sampai perutku terasa mulas. Ada yang berubah sejak terakhir kali aku melihatnya. James, sahabatku, suaranya terdengar berat. Kita perlu bicara. Aku meletakkan sendok saji perak yang sedang kupoles. Ada apa? Antonio menarik kursi di meja terdekat, lalu mendudukkan tubuhnya di sana seperti orang yang membawa kabar buruk. Gesturnya sendiri sudah cukup jelas. Antonio jarang duduk selama jam kerja. Menantu Anda telah kembali. Tanganku terdiam. Kapan? Sejam yang lalu. Datang pakai mobil mahal itu. Datang ke sini seakan-akan dia pemilik tempat ini. Wajah Antonio yang sudah lapuk mengeras. Memberikan tawaran yang seharusnya kuanggap tak tertahankan. Kata-kata itu terasa menusuk bagai air dingin. Michael tak terima kekalahan di tribun. Tentu saja tidak. Pria seperti dia tak mau menerima apapun yang menantang kendali mereka. Penawaran seperti apa? Antonio mencondongkan tubuh ke depan, suaranya merendah. $5.000 tunai karena tidak mengizinkanmu bekerja besok. Angka itu mengejutkan saya. 5.000 lebih dari yang saya hasilkan dalam 2 bulan. Uang yang bisa mengubah restoran Antonio yang sedang kesulitan.
Pengabaian jumlah sebesar itu menunjukkan betapa putus asanya Michael. Apa yang kau katakan padanya? Saya bilang prinsip itu tidak untuk dijual. Mata Antonio berbinar. Lalu dia marah, mulai bicara tentang inspektur kesehatan, pemeriksaan izin minuman keras, berapa banyak orang penting yang dia kenal di pemerintahan kota. Dadaku Sezak. Michael tidak hanya berusaha membeli kerja sama Antonio. Ia mengancam mata pencahariannya, bisnis keluarga yang telah dibangun selama 20 tahun. Antonio, kamu tidak harus berhenti. Ia mengangkat tangannya yang sudah lapuk. Kau pikir aku bertahan 20 tahun di bisnis ini dengan mundur dari para pengganggu? Menantumu, dia melakukan kesalahan. Dia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Intensitas pelandalam suara Antonio Lebi menakutkan daripada teriakan apapun. Ia adalah pria yang telah membangun sesuatu dari ketiadaan, yang memahami perbedaan antara kekuatan dan kekuasaan. Apa sebenarnya yang dikatakannya? Bahwa kau terobsesi, tidak stabil, bahwa membiarkanmu bekerja akan membahayakan keselamatan tamunya. Mulut Antonio berkedut jijik. Lalu dia menawarkan uang lagi, 10.000. Seolah aku ini imigran yang tidak mengerti nilai-nilai Amerika. Gambaran utuhnya pun terungkap. Michael bukan hanya malu dengan kehadiranku. Dia benar-benar takut dengan apa yang mungkin kulakukan, apa yang mungkin kukatakan kepada tamu-tamu pentingnya. Kendali yang selama ini ia upayakan dengan keras untuk bangun mulai luntur. Saya minta maaf karena dia mengancammu. Ancaman. Antonio tertawa, tapi tak ada humor di dalamnya. Biarkan saja dia mencoba. Aku juga punya teman. Bukan teman kaya, tapi teman baik, teman yang mengerti kesetiaan. Aku kembali memoles peralatan makan perak, butuh gerakan untuk memproses apa yang telah kupelajari. Keputusasaan Michael Lebi dalam daripada harga dirinya yang terluka. Ini tentang sesuatu yang mendasar, kebutuhannya untuk mengendalikan setiap aspek dunianya, untuk menghilangkan variabel apapun yang mungkin mengungkap rasa tidak amannya. Jadi, apa yang terjadi besok? Besok, kamu kerja. Antonio berdiri, keputusan sudah bulat. Giuseppe menunggumu pukul 11. Dan kalau menantumu mau cari masalah, dia akan tahu kalau imigran tahu cara melawan. Peralatan makan perak berkilau di bawah lampu ruang makan. Setiap bagian memantulkan bayangan wajahku yang terdistorsi. Besok, aku akan menggunakan peralatan makan yang sama ini untuk melayani tamu-tamu Michael, menjalani acaranya yang sempurna seperti hantu yang tak bisa ia usir. Terima kasih, Antonio, untuk segalanya. Jangan berterima kasih dulu. Raut wajahnya berubah cemas. Pria seperti menantumu, mereka tidak mudah menyerah. Malam ini, dia akan lebih banyak menelepon, lebih banyak mengatur. Besok mungkin tidak berjalan sesuai harapan kita berdua. Aku memandang sekeliling ruang makan untuk terakhir kalinya. Kursi-kursi tertata rapi, gelas-gelas berkilau, bunga-bunga ditata dengan presisi artistik. Resepsi pernikahan Sophia, siap menyambut tamu yang tak akan pernah tahu tentang perjuangan untuk mendapatkan akses ke sana. Biarkan dia yang menelepon, kataku. Besok, aku akan berada tepat di tempatku seharusnya. Antonio mengangguk, lalu kembali ke kantornya. Ingat, James, kita tidak hanya berjuang untuk hari esok. Kita berjuang untuk hak untuk hidup di dunia yang sama dengan anak-anak kita. Beban kata-katanya menerpaku bagai bayang-bayang senja. Ini bukan lagi tentang pernikahan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Martabat, rasa hormat, hak untuk hadir di momen-momen terpenting. Besok akan menguji semua yang kupercayai tentang diriku. Semua yang telah kuayari Sofia tentang membela kebenaran. Michael Thompson akan segera mengetahui bahwa beberapa ayah tak bisa dibeli, diancam, atau dihapus. Aku menghabiskan peralatan makan terakhir dan mematikan lampu ruang makan. 1 malam lagi untuk mempersiapkan penampilan terpenting dalam hidupku. 22 jam penantian telah mengantarkan pada momen ini. Aula perjamuan berkilauan di bawah lampu kristal. Setiap permukaannya dipoles sempurna. Mawar putih berjatuhan dari hiasan tengah yang tinggi. Kelopaknya memantulkan cahaya senja bagai berlian yang bertaburan. Aku melangkah di antara keanggunan ini,
membawa nampan perak berisi gelas sampanye, tak terlihat di balik rompi hitam dan dasi kupu-kupuku. Tamu-tamu pertama tiba tepat pukul 5. Para eksekutif teknologi berjas seharga ribuan dolar, pemodal Ventura yang percakapan santainya melibatkan jutaan dolar, pejabat kota yang jabat tangannya dapat mengubah kebijakan. Orang-orang Michael, orang-orang yang penting dalam dunia yang dibangunnya dengan cermat. Sampanie. Aku menawarkan nampan itu kepada seorang wanita terhormat beriaskan mutiara. Gaun malamnya mungkin lebih berharga daripada penghasilanku dalam 6 bulan. Indah sekali. Dia tersenyum, menerima gelas. Sungguh acara yang elegan. Michael benar-benar tahu caranya menjadi tuan rumah. Di antara kerumunan, aku melihat meja utama, tempat Sophia bersinar dalam balutan gaun pengantinnya, berseri-seri meskipun ada arus bawah yang berputar di sekitar hari istimewanya. Michael berdiri di sampingnya, menyapa para tamu dengan pesona yang terlatih, meskipun matanya terus menatapku di seberang ruangan. Seorang pria tua berjas tuxedo yang dirancang sempurna menghampiri saya. Pelayanannya luar biasa. Anak muda, Anda sangat perhatian. Terima kasih, Tuan. Mau makanan pembuka? Dia memilih canape salmon dari nampanku. Kamu membawa diri dengan baik. Jarang ada pelayan yang punya keanggunan alami seperti itu akhir-akhir ini. Pujian itu menghangatkanku lebih dari yang seharusnya. Keanggunan alami. Seandainya saja dia tahu latihan bertahun-tahun yang telah menciptakan kemudahan bergerak ini, kemampuan untuk bernavigasi di ruang sosial dengan percaya diri yang tenang. James sudah bekerja dengan kami selama bertahun-tahun. Suara Antonio terdengar dari belakangku. Salah satu staf terbaik kami. Pria itu mengangguk setuju. Itu terlihat jelas. Pelayanan yang baik sudah mulai terlupakan. Suara Michael menggema di seluruh ruangan saat ia menertawakan lelucon seseorang, tetapi tawanya terdengar dipaksakan, tatapannya ke arahku semakin sering. Setiap kali mata kami bertemu, aku melihat perhitungan yang sama, bertanya-tanya kapan aku akan retak, kapan rasa malu ini akan menjadi terlalu berat. Seorang perempuan muda bergaun biru yang menawan menghampiri. Permisi. Bisakah Anda membantu nenek saya duduk? Dia kesulitan menggunakan alat bantu jalannya. Tentu saja. Aku meletakkan nampanku dan menawarkan tanganku kepada wanita tua itu, menuntunnya dengan hati-hati ke antara meja-meja. Senyumnya yang penuh syukur mengingatkanku pada momen-momen serupa di masa lalu, ketika sopan santun bukan sekadar latihan profesional, melainkan naluri alami. Sungguh pria sejati, gumamnya. Orang tuamu membesarkanmu dengan baik. Kalau saja dia tahu orang tuaku sudah tiada selama puluhan tahun, bahwa semua yang kupelajari tentang keanggunan di bawah tekanan berasal dari pengalaman bertahun-tahun tampil di hadapan penonton yang jauh lebih banyak daripada ini. Ruang makan terus dipenuhi tamu-tamu pilihan Michael. Setiap wajah mewakili pengaruh, kekayaan, dan koneksi yang dapat memajukan karir atau menghancurkannya hanya dengan bisikan. Mereka berbicara dengan nada santai khas mereka yang terbiasa berkuasa, membahas opsi saham dan penunjukan politik seperti orang lain membicarakan cuaca. Sophia menatapku dari seberang ruangan dan tersenyum tipis, bersyukur, menyesal, bangga. Pada saat itu, dia tampak persis seperti saat dia berusia 5 tahun, ketika dia bersikeras agar saya mengenakan mahkota pada pesta teh hayalannya, karena ayah juga harus terlihat penting. Michael bergerak menuju meja utama, bersiap untuk bersulang tradisional. Kepercayaan dirinya tampak pulih sekarang, dikelilingi oleh teman-temannya, merasa aman di wilayahnya. Energi gugup dari kemarin telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, keyakinan seorang pria yang yakin ia mengendalikan setiap variabel. Saya menata ulang gelas-gelas sampanye di seluruh ruangan, memastikan semua orang siap untuk upacara formal malam itu. Kristal itu bernyanyi lembut saat gelas-gelas bersentuhan, alunan musik lembut yang melambangkan perayaan dan kegembiraan. Di meja utama, Michael berdiri dan mengetuk gelasnya dengan sendok perak. Percakapan di ruangan itu perlahan mereda, semua perhatian tertuju pada sang pengantin pria yang dihormati karena kekayaan dan pengaruhnya. Hadirin sekalian, suaranya terdengar lirih di seluruh ruangan, bolehkah saya meminta perhatian kalian sebentar saja? Ruangan itu hening ketika suara Michael menarik perhatian. Aku terus berpindah-pindah meja,
mengisi ulang gelas-gelas yang hampir tak perlu disegarkan. Tanganku yang terlatih tetap teguh meskipun dadaku semakin tegang. Terima kasih semuanya telah berbagi malam yang luar biasa ini bersama Sophia dan saya. Michael memulai dengan nada hangat dan percaya diri. Kami dikelilingi oleh orang-orang yang paling berarti. Kolega yang telah membangun komunitas ini, teman-teman yang telah mendukung perjalanan kami, keluarga yang telah membentuk nilai-nilai kami. Tepuk tangan meriah di antara kerumunan. Sophia tersenyum lebar padanya. Wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan pengantin dan sampanye. Aku berhenti di dekat meja pojok, botol sampanye siap digenggam, menunggu acara bersulang selesai. Ekspresi Michael sedikit berubah, matanya menatapku dari seberang ruangan. Kesuksesan dalam hidup datang dari memahami posisi Anda, dari mengenali apa yang benar-benar penting. Malam ini, kami mengundang orang-orang yang mewakili keunggulan, pencapaian, dan hal terbaik yang ditawarkan masyarakat kita. Sesuatu yang dingin mengendap di perutku. Roti panggang itu berubah haluan tak terduga, menjauh dari perayaan tradisional menuju sesuatu yang lebih bermakna. Yang membuatnya penting, lanjut Michael, suaranya meninggi, untuk mengakui berbagai tingkat kontribusi. Tidak semua orang mencapai tingkat yang sama. Tidak semua orang sama pentingnya. Beberapa tamu bergeser dengan tidak nyaman. Ini bukan pesan hangat dan menyatukan yang biasanya disampaikan dalam acara bersulang pernikahan. Ambil contoh orang ini. Tangan Michael menunjuk langsung ke arahku, membuat semua kepala di ruangan itu menoleh. James Collins. Dia hanya seorang pelayan. Tak pernah mencapai sesuatu yang signifikan. Tak pernah membangun sesuatu yang abadi. Seorang pria yang mencapai puncak karirnya di usia 20-an dan telah menghabiskan 40 tahun merosot. Botol sampanye terasa sangat berat di tanganku. Wajah Sophia memucat, matanya terbelalak ngeri. Di sekeliling ruangan, para tamu bertukar pandang ragu, jelas merasa tidak nyaman dengan kekejaman yang terbentang di hadapan mereka. Dia ingin menjadi bagian dari perayaan ini. Suara Michael semakin keras, dikuatkan oleh perhatian yang diberikan. Tapi kenyataannya, ada pembuat dan pelayan, pemimpin dan pengikut, orang-orang yang berarti dan orang-orang yang hadir hanya untuk memudahkan hidup mereka yang berarti. Aku meletakkan botol sampanye di meja terdekat dengan hati-hati dan teliti. Tanganku tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang di tulang rusukku. Michael, kumohon berhenti. Suara Sophia nyaris tak terdengar, hilang dalam keheningan yang mencekam. Namun Michael kini tak bisa berhenti, mabuk kekuasaan dan mabuk dominasi publik. Sebagian orang menghabiskan hidup mereka memimpikan makna hidup, sementara yang lain benar-benar mencapainya. Perbedaannya adalah seleksi alam yang fundamental dan tak berubah. Aku merapikan dasi kupu-kupu dan rompiku, kebiasaan dari kehidupan sebelumnya muncul secara otomatis. Saat aku bicara, suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Ada yang mau tambah sampanye? Pertanyaan sederhana itu, yang disampaikan dengan ketenangan sempurna, tampaknya mematahkan momentum Michael. Ia menatapku, mungkin menduga akan ada kemarahan, air mata, atau pembenaran defensif. Sebaliknya, ia menemukan kesopanan profesional yang sama seperti yang saya tunjukkan kepada setiap tamu malam itu. Beberapa orang mengangguk tanpa suara. Saya mengambil botol saya dan melanjutkan berkeliling, berpindah-pindah meja dengan efisiensi anggun yang sama seperti yang saya pertahankan sepanjang malam. Setiap tuangan terasa tepat, setiap interaksi terasa sopan dan hangat. Michael tetap berdiri, roti panggangnya menggantung belum habis di udara. Kata-kata kejam itu telah mencapai tujuannya, menegaskan dominasinya, menunjukkan kekuatannya untuk mempermalukan tanpa konsekuensi. Namun, ada sesuatu dalam responsku yang tenang yang tampaknya merampas kepuasan yang ia harapkan. Seorang perempuan tua di dekat jendela berdeham. Mungkin sebaiknya kita makan malam sekarang. Yang lain bergumam setuju, bersyukur bisa lolos dari momen tak mengenakan itu. Sophia menempelkan serbet ke matanya, berusaha mempertahankan riasannya sambil mencerna kengerian yang baru saja terjadi. Saya sampai di meja mereka terakhir, menghampiri dengan sikap profesional yang sama seperti yang saya tunjukkan kepada semua orang. Ada sampanye lagi untuk kedua mempelai. Sophia menatapku dengan air mata yang hampir tumpah. Ayah,
Maafkan aku. Ini hari pernikahanmu, sayang. Tak ada lagi yang penting. Michael memperhatikan percakapan kami dengan mata menyipit, mungkin menyadari bahwa serangan publiknya gagal menghancurkanku seperti yang kumaksud. Justru, ketenanganku membuat kekejamannya tampak picik dan kecil. Ruangan itu dipenuhi energi yang tak nyaman. Para tamu berusaha keras memproses apa yang telah mereka saksikan. Percakapan perlahan-lahan dimulai kembali, tetapi kegembiraan perayaan itu telah dirusak oleh pertunjukan kekuatan Michael. Saya beranjak ke dapur untuk memeriksa hidangan berikutnya, meninggalkan ruangan penuh orang yang akan mengingat malam ini, bukan karena keanggunannya, tetapi karena momen ketika seorang mempelai pria memilih kekejaman daripada perayaan. Kerusakan memang sudah terjadi, tapi aku masih berdiri. 15 menit telah berlalu sejak Michael bersulang, dan ruangan masih berdengung dengan sisa ketidaknyamanan. Obrolan kembali berlanjut, tetapi terasa dibuat-buat. Para tamu bekerja lebih keras dari biasanya untuk menjaga semangat pesta. Saya melanjutkan putaran layanan, menawarkan porsi kedua dan membersihkan piring dengan efisiensi yang sama tenangnya. Di dekat dinding seberang, seorang pemuda berusia 20-an duduk menggulir ponselnya, sesekali melirik televisi yang terpasang di atas bar. Bella Vista terus memutar film-film klasik selama acara, sentuhan glamor Hollywood klasik ala Antonio yang membedakan tempatnya dari ballroom hotel yang steril. Perhatian pemuda itu teralih antara gawainya dan layar, tempat gambar hitam putih berkelap-kelip di latar belakang obrolan seputar pernikahan. Sesuatu menarik perhatiannya, membuatnya mencondongkan tubuh ke depan dan mengamati televisi lebih saksama. Aku sedang membersihkan gelas-gelas dari meja di dekat situ ketika kudengar tarikan napasnya yang tajam. Astaga, katanya, cukup keras hingga menarik perhatian teman-temannya. Dia sedang di televisi. Beberapa tamu mengalihkan pandangan dari percakapan mereka, mengikuti tatapannya ke layar di atas bar. Kegembiraan pemuda itu menular, menarik lebih banyak mata ke apapun yang menarik minatnya. Itu orang yang sama. Suaranya terdengar jelas di ruang makan. Sekarang, pelayannya. Kata itu bergema di meja-meja di dekatnya, bagaikan batu yang dijatuhkan ke air tenang. Kepala-kepala menoleh ke arah layar televisi dan posisiku di dekat stasiun pencuci mulut, mencoba memahami hubungan yang terjalin. Seorang perempuan tua bergaun zamrud mengintip dari balik kacamatanya ke layar, lalu ke arahku, lalu kembali lagi. Wajahnya berubah karena mengenali dan takjub. Aku ingat film itu, katanya, suaranya bergetar karena kegembiraan. Dia luar biasa. Sosok yang begitu berwibawa, bakat yang begitu alami. Lebih banyak tamu kini berdatangan, tertarik oleh keributan yang semakin besar. Televisi menayangkan seorang pemuda berseragam angkatan laut, wajahnya sungguh-sungguh dan penuh harap saat berbicara dengan seseorang di luar kamera. Gambarnya tajam meskipun sudah tua. Setiap detailnya terlihat jelas di bawah pencahayaan restoran yang cermat. Itu pasti dia, suara lain mengonfirmasi. 30 tahun lebih muda, tapi tetap orang yang sama. Aku merasakan beratnya setiap tatapan di ruangan itu tertuju padaku bagai lampu sorot. Ketidaktampakan yang kujaga sepanjang malam menguap dalam sekejap, tergantikan oleh rasa tak nyaman yang selama puluhan tahun kuhindari. Gelas sampanye Michael terlepas dari tangannya, menghantam piringnya dengan bunyi retakan tajam yang seakan bergema di tengah keheningan yang tiba-tiba. Wajahnya memucat, mulutnya sedikit terbuka saat ia menatap antara televisi dan aku. Hadirin sekalian, seru pemuda itu, kini berdiri dengan penuh kegembiraan, kita kedatangan bintang film sungguhan yang menyajikan sampanye kita. Pengungkapan itu menyebar ke seluruh ruangan bagaikan api yang berkobar. Para tamu mengeluarkan ponsel, mencari-cari di basis data film dan layanan streaming. Para pengunjung lansia berbagi kenangan menonton film saya di bioskop, suara mereka semakin hidup karena nostalgia dan penemuan. James Collins, seorang perempuan membaca dari ponselnya. 7 film besar antara tahun 1988 dan 1995. Nominasi Golden Globe untuk Atlantic Crossing. Sophia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya terbelalak, bukan karena malu, melainkan karena pemahaman yang mulai muncul. Ia melihat pengorbanan ayahnya dengan mata baru, memahami betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan demi masa depannya. Aku terus membersihkan meja di depanku,
Gerakanku tak berubah meski diperhatikan. Pria muda di layar televisi menyampaikan dialognya dengan penuh semangat dan keyakinan, sementara pria tua di ruang makan hanya menjalankan tugasnya. "Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" teriak tamu itu dengan nada hormat, tidak mengejek. Aku mendongak dari piring-piring yang sedang kususun, membalas tatapannya dengan tenang dan bermartabat, sama seperti yang kupertahankan sepanjang malam. Malam ini bukan tentangku. Jawaban sederhana itu tampaknya semakin memperdalam daya tarik ruangan itu. Di sini, ada seorang pria yang pernah menguasai layar teater, yang pernah diakui dan dirayakan, kini menyajikan sampanye tanpa mencari pengakuan atau perlakuan khusus. Michael tetap terpaku di meja utama, rencana rumitnya untuk mendominasi runtuh di sekelilingnya. Pria yang sebelumnya ia anggap remeh di depan umum baru saja terungkap sebagai seseorang yang telah mencapai pengakuan yang sangat didambakan Michael. Di seluruh ruangan, telepon-telepon bermunculan sementara para tamu mencari klip dan foto, bersemangat untuk menghubungkan penemuan glamor mereka dengan pelayan ramah yang telah membuat mereka terkesan sepanjang malam. Televisi terus menyala, tak peduli dengan drama yang terpancar dalam cahayanya. Ruangan itu berdenyut dengan bisikan-bisikan gembira dan jari-jari yang saling menunjuk. Para tamu berkerumun di sekitar ponsel, mencari klip dan foto, wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan menemukan sesuatu. Aku terus memegang nampan sajiku yang kosong, merasakan beratnya setiap tatapan, tetapi tetap mempertahankan postur profesional yang sama seperti yang kulakukan sepanjang malam. Bisikan-bisikan itu semakin keras. 7 film antara tahun 1988 dan 1995. Nominasi Golden Globe. Aku ingat melihatnya di bioskop. Kegembiraan itu menular, menyebar ke seluruh ruang makan seperti riak-riak di kolam. Aku meletakkan nampanku di meja terdekat dan perlahan membuka ikatan celemekku. Gerakan sederhana itu terasa monumental, seperti melepas kostum yang sudah terlalu lama kupakai. Di baliknya, kemeja putih dan rompi hitamku tetap utuh, tetapi ada sesuatu yang fundamental telah berubah. "Ya," kataku, suaraku terdengar lirih di ruangan yang tiba-tiba hening. "Itu aku di film itu. Dulu aku aktor." Pengakuan itu seakan melepaskan sesuatu di udara. Para tamu mencondongkan tubuh ke depan, tertarik oleh nada percaya diri yang tenang dalam nada bicara saya. Tapi ketika Sophia lahir, lanjutku, melirik wajah putriku yang berlinang air mata, aku memilih keluarga. Aku memilih cinta daripada sorotan lampu, pekerjaan tetap daripada ketenaran yang tak menentu. Dan aku tak pernah malu melayani sesama, bekerja jujur demi membiayai pendidikan dan masa depan putriku. Sophia mendorong kursinya ke belakang dan berjalan ke arahku. Gaun pengantinnya berdesir di meja saat ia berjalan di antara kerumunan. Tamu-tamu lain minggir, memberi jalan di antara kami. "Ayah," suaranya tercekat saat mengucapkan kata itu. "Kenapa ayah tak pernah memberitahuku?" Aku mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, merasakan getarannya melalui sarung tangan putihnya. "Masa lalu tak mendefinisikan kita, sayang. Yang penting aku di sini bersamamu di hari terpenting dalam hidupmu." Air mata mengalir di pipinya, meninggalkan jejak gelap maskara. "Kau mengorbankan segalanya untukku." "Aku mendapatkan segalanya," koreksiku. "Seorang putri yang menjadi wanita luar biasa. 28 tahun menyaksikanmu tumbuh, belajar, dan sukses. Tak ada peran yang bisa memberiku semua itu." Di sekeliling kami, ruangan itu hening total. Bahkan staf dapur pun keluar dari tempat mereka, terhanyut oleh emosi yang meluap di ruang makan mereka. Seorang pria tua di dekat jendela berdiri lebih dulu. "Anda benar-benar pria sejati, Tuan." Kata-kata itu seakan meluluh lantakkan bendungan. Tamu-tamu lain berdiri, tepuk tangan mereka awalnya ragu-ragu, tetapi semakin meriah. Tak lama kemudian, seluruh ruangan berdiri, merayakan bukan kemunculan seorang mantan selebritas, melainkan pengakuan atas karakter yang tulus. Untuk James, seseorang memanggil. Untuk pria sejati yang memilih keluarga, tambah suara lain. Tepuk tangan terus berlanjut, hangat dan berkelanjutan. Aku memandang sekeliling, ke waya-waya yang menyaksikan penginaanku seyam sebelumnya, dan kini tak menunjukkan apa-apa selain rasa hormat dan kekaguman. Sophia memelukku,
Kerudung pengantinnya tergerai di bahu kami berdua. Aku bangga sekali menjadi putrimu. Di meja utama, Michael tetap duduk. Wajahnya pucat pasi dan gelas sampanyenya terlupakan di tangannya. Pria yang secara terbuka meremehkanku kini menghadapi kenyataan atas perbuatannya. Mempermalukan seorang aktor terhormat di depan orang-orang yang akan mengingat momen ini selama bertahun-tahun. Tepuk tangan perlahan mereda, tetapi energi di ruangan itu telah berubah total. Para tamu mendekat dengan jabat tangan hangat dan senyum tulus, tidak lagi melihat seorang pelayan, melainkan mengenali sesama manusia yang patut dihormati. Tuan Collins, kata seorang perempuan muda, saya baru saja menemukan klip-klip dari Atlantic Crossing di internet. Penampilan Anda luar biasa. Terima kasih, jawabku singkat, tapi malam ini milik Sophia dan Michael. Penyebutan namanya seakan membangkitkan sesuatu dalam diri sang pengantin pria. Michael berdiri perlahan dari kursinya, gerakannya tak menentu, seperti orang yang belajar berjalan lagi setelah sakit lama. Pandangan kami bertemu di seberang ruangan, dan saya melihat sesuatu yang tidak saya duga, rasa malu yang nyata, retakan pertama pada perisai kesombongan dan kendalinya. Perayaan terus berlanjut di sekeliling kami, tetapi saya merasa butuh waktu sejenak untuk menjauh dari perhatian. 20 tahun ketidaktampakan membuat sorotan yang tiba-tiba itu terasa tidak nyaman meski hangat. Saya bergerak menuju area bar, mencari sudut tenang tempat Antonio menghangatkan kopi untuk stafnya. Ritual menuang kopi yang sudah biasa membantu saya menstabilkan tangan. Uap mengepul dari cangkir, membawa aroma kaya yang telah mewarnai berbagai perubahan di Bella Vista. Beberapa hal tetap konstan, bahkan ketika segalanya berubah. James Collins, dasar penipu tua yang hebat, suara dari belakangku terdengar membawa sejarah bersama selama puluhan tahun. Aku menoleh dan mendapati Frank Morgan mendekat dengan senyum lebar khasnya. Rambut peraknya tertata rapi meskipun sudah malam. Frank, aku meletakkan kopiku dan memeluk sahabat lamaku. Sedang apa kau di sini? Sofia mengundangku beberapa minggu yang lalu. Katanya ayahnya bekerja di tempat ini, tapi tidak menyebut tempat ini James Collins. Matanya berbinar nakal. Bayangkan betapa terkejutnya aku saat masuk dan mendapatimu bersembunyi di balik nampan saji. Frank tampak persis seperti yang kuingat. Setelan mahal, postur percaya diri, sikap seorang pria yang tidak pernah meninggalkan industri yang telah mendefinisikan kedua masa muda kami. Aku tidak bersembunyi, kataku. Aku sedang bekerja. Sedang bekerja? James, tahukah kamu apa yang sedang terjadi dengan film-filmmu? Atlantic Crossing tayang di saluran-saluran retro setiap bulan. Film klasik yang benar-benar kultus. Para sineas muda mempelajari teknik aktingmu. Informasi itu terasa surrealis. Selagi saya menyajikan sampanye dan membersihkan meja, di suatu tempat di dunia, orang-orang menganalisis pekerjaan yang saya lakukan 30 tahun lalu. Keren banget, Frank. Tapi aku serius. Ada yang ngomongin soal film dokumenter tentang aktor yang menghilang di puncak karir mereka. Namamu selalu muncul. Antusiasme Frank menular, tangannya bergerak-gerak saat ia melukiskan gambaran pengakuan baru dan kebangkitan karir. Hidupku di sini sekarang, sela saya lembut, bersama keluarga, dengan pekerjaan yang berarti. Frank mengamati wajahku, mungkin melihat sesuatu yang tak terduga. Kau benar-benar puas, ya? Melayani meja padahal kau bisa memimpin panggung lagi. Dari balik pintu, aku bisa melihat Sophia berbaur dengan para tamu. Wajahnya berseri-seri karena bangga dan cinta. Michael tetap di meja utama, masih mencerna kejadian malam itu. Lebih dari sekadar puas, kataku, terpenuhi dengan cara yang belum pernah kurasakan selama masa-masa aktingku. Tapi peluangnya, James, industri ini telah berubah. Aktor karakter banyak dicari. Pengalamanmu, kehadiranmu yang alami. Frank terdiam, membaca ekspresiku. Kamu bahkan tidak tergoda. Aku mengambil kopiku lagi, membiarkan kehangatannya meresap melalui porselen ke telapak tanganku. Kesuksesan tidak diukur dari sorotan lampu, Frank. Kesuksesan diukur dari cinta orang-orang yang berarti. Frank mengikuti pandanganku ke arah Sophia, pemahaman terpancar dari ekspresinya. Dia tidak tahu, kan,
tentang seberapa besar dirimu sebenarnya. Dia tahu aku mencintainya. Yang lainnya cuma suara latar. James Collins, sang filsuf, Frank terkekeh, tetapi nadanya penuh rasa hormat, alih-alih nada mengejek. Kau selalu berbeda dari kami semua. Tidak berbeda, hanya jelas tentang prioritas. Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman, dua sahabat lama yang terpisah oleh pilihan yang berbeda selama puluhan tahun. Perjalanan Frank dimulai melalui koneksi industri yang berkelanjutan, sementara perjalanan saya dimulai melalui nampan saji dan pertemuan orang tua guru. Tak satu pun salah, tapi hanya satu yang memberiku kedamaian. Tawaran itu berlaku, kata Frank pelan. Kalau kau ingin menjajaki kemungkinan, aku tahu orang-orang yang akan senang bekerja sama denganmu lagi. Saya sangat menghargai itu, jawab saya, tetapi masa-masa saya tampil sudah berlalu. Frank mengangguk, akhirnya memahami bahwa ini bukanlah kerendahan hati atau ketakutan palsu, tetapi kepuasan sejati terhadap kehidupan yang telah kubangun. Di seberang ruangan, aku melihat Michael berdiri sekarang. Posturnya berbeda dari sebelumnya. Kesombongan telah terkuras dari bahunya, digantikan oleh sesuatu yang lebih berat, beban pengakuan dan penyesalan. Aku harus kembali, kataku pada Frank. Kewajiban keluarga. Tentu saja, Frank menepuk bahuku. Intinya, kau membuat pilihan yang tepat. Putrimu itu memandangmu seperti kau menggantungkan bulan. Saat Frank kembali melebur ke dalam kerumunan tamu, aku menghabiskan kopiku dan bersiap melanjutkan apapun yang terjadi selanjutnya. Malam itu membawaku pada hal-hal yang tak pernah kuduga, tetapi prioritasku tetap sama. Kebahagiaan Sophia, kedamaian keluarga, dan kepuasan sederhana atas pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Michael kini berjalan menuju mikrofon, wajahnya penuh tekad. Pendekatan Michael ke mikrofon menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya telah menguap, tergantikan oleh gerakan hati-hati seorang pria yang sedang menjelajahi wilayah emosional yang asing. Saya tetap berada di dekat bar, memperhatikan menantu saya bersiap untuk berbicara di hadapan audiens yang sama yang telah ia kuasai dengan begitu kejam 1 jam sebelumnya. Ia mengetuk mikrofon, dan ruangan langsung hening. Para tamu undangan pernikahan yang sedari tadi asyik mengobrol tentang karir aktingku mengalihkan perhatian mereka kepada pria yang telah mempermalukanku di depan umum, penasaran dengan apa yang mungkin akan ia katakan sekarang. Hadirin sekalian, Michael memulai, suaranya kehilangan wibawanya seperti sebelumnya. Tadi malam, saya mengatakan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Saya ingin meminta maaf, terutama kepada James. Keheningan itu mutlak. Bahkan staf dapur pun berhenti membersihkan untuk mendengarkan. Aku salah. Benar-benar salah. Mata Michael bertemu mataku di seberang ruangan. Dia bukan sekadar pelayan. Dia ayah yang luar biasa, pria berkarakter sejati, dan seseorang yang merelakan ketenaran demi membesarkan putrinya dengan cinta dan dedikasi. Suaranya sedikit tercekat mendengar kata-katanya, seorang pengusaha berpengalaman yang berjuang melawan kerentanan publik. Saya menilai dia berdasarkan standar yang dangkal, berdasarkan pendapatan dan status sosial, padahal seharusnya saya menyadari kedalaman karakternya. James Collins ternyata lebih jantan dari yang kusadari, dan aku menyesal baru menyadarinya malam ini. Michael berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. James, kalau kau berkenan, aku ingin memulai hidup baru, bukan sebagai ayah mertua yang memalukan yang kucoba sembunyikan, melainkan sebagai ayah Sophia tercinta yang disambut dan dihormati dalam keluarga kami. Ruangan itu menahan napas. Semua mata tertuju padaku, menunggu responsku terhadap pembalikan publik ini. Aku berjalan menuju meja utama, langkahku terukur dan tenang. Sophia memperhatikan dengan air mata mengalir di wajahnya, tangannya menekan ke dada. Terima kasih, Michael, kataku, suaraku terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Keluarga adalah yang terpenting. Selebihnya hanya kebisingan. Aku mengulurkan tanganku padanya. Ia menyambutnya dengan kedua tangannya, gestur yang lebih dari sekadar jabat tangan. Itu adalah jembatan yang melintasi jurang yang diciptakan oleh kekejamannya sebelumnya. Maaf, bisiknya, cukup keras untuk didengar tamu-tamu di dekatnya.
Aku merasa terancam oleh hubunganmu dengan Sophia. Takut kau akan membuatku terlihat kecil jika dibandingkan. Kamu sendiri yang melakukannya, jawabku lembut. Tapi kita bisa terus maju dari sini. Sophia berdiri dan berjalan ke arah kami. Gaun pengantinnya berkibar-kibar bagai awan. Ia memeluk kami berdua, menciptakan lingkaran rekonsiliasi yang terasa mustahil sejam sebelumnya. Aku mencintai kalian berdua, katanya sambil menitikkan air mata kebahagiaan, bukan kesedihan. Ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan, tetapi kali ini terasa berbeda. Bukan pengakuan sopan atas kewajiban sosial, tetapi perayaan tulus atas resolusi autentik. Para tamu bangkit dari tempat duduk mereka, mengangkat gelas-gelas mereka dalam toas spontan. Untuk James, untuk keluarga, untuk sosok yang sesungguhnya. Antonio muncul dari dapur, wajahnya yang lapuk berseri-seri penuh kepuasan. Persahabatan selama 20 tahun telah membawa pada momen pembenaran ini, dan senyumnya mengatakan segalanya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saat tepuk tangan terus berlanjut, Michael berbalik untuk berbicara kepada hadirin sekali lagi. Malam ini seharusnya tentang merayakan cinta dan awal yang baru. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa cinta mencakup menghormati orang-orang yang telah membentuk wanita yang beruntung bisa saya nikahi. Ia mengangkat gelas sampanyenya. Untuk James Collins, aktor, ayah, dan pria yang mengajari istri saya bahwa kesuksesan sejati berarti mengutamakan keluarga. Suara roti panggang bergema di seluruh ruangan, dentingan gelas terdengar selaras, alih-alih karena kewajiban. Perayaan yang awalnya merupakan pertunjukan kekayaan dan status telah bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih mendalam, sebuah pengakuan akan nilai-nilai autentik dan karakter sejati. Sophia menggenggam tanganku saat makan malam formal berakhir dan dansa dimulai. Maukah ayah memberi penghormatan dengan dansa ayah anak? Selalu, jawabku. Saat kami beranjak lantai dansa, aku melihat bayanganku di cermin sepanjang dinding, masih mengenakan rompi dan dasi kupu-kupu pelayanku, tetapi entah bagaimana tampak berbeda. Tidak seperti pembantu yang disewa, tetapi persis seperti diriku yang sebenarnya, seorang ayah yang merayakan kebahagiaan putrinya. Musik mulai, dan Sophia serta saya berdansa, sementara para tamu undangan membentuk lingkaran di sekeliling kami. Michael menyaksikan dengan senyum tulus, kesombongannya yang sebelumnya tergantikan oleh rasa terima kasih. Frank muncul di tepi kerumunan, mengangkat gelasnya sebagai bentuk penghormatan halus kepada pria yang lebih memilih cinta daripada pujian, dan akhirnya menemukan keduanya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan like videonya, subscribe channelnya, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik kotak di sebelah kiri.